Halo, assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu lebih ke mengenal pecahan. Apa saja yang akan kita pelajari? Satu, yaitu menuliskan pecahan. Nanti kalian akan tahu jenis pecahan dan menuliskannya kayak gimana ya. Yang kedua, mengubah pecahan. Kalian akan tahu mengubah pecahan dari satu jenis ke jenis lainnya, atau itulah yang kita sebut pecahan senilai. Wow, asik ya. Hey there. Siapa Subscribe yang to my tidak channel. suka pizza? And also press Ini this semua bell orang icon. suka. Tadi kita lihat pizzanya itu utuh ya, satu lingkaran besar, kemudian dipotong di tengah-tengahnya. Nah, kalau kalian dapat pizza, pasti ingin mendapatkan bagian yang sama kan? Kalau cuma sedikit, nanti pasti sirik dengan yang lainnya. Ketika pizzanya dibagi di tengah-tengah menjadi dua bagian yang sama, maka kita akan mendapatkannya, disebutnya apa? Ya, setengah pizza atau nah ini dia ya setengahnya. Nah, sekarang kenapa ini tulis setengah? Karena asalnya dapat satu dari, nah ini dipotong menjadi dua. Sekarang coba kalian coba nih, ada pizza dipotongnya lumayan banyak. Kemudian diambil nih satu bagiannya dimakan oleh si Udin. Berarti Udin mendapat berapa ya? Kita hitung yuk. Yang diambil Udin ada berapa ini? Iya, ada satu. Kemudian semuanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga ditulis di atasnya 1, di bawahnya 8. Ada garis nih melintang di tengah-tengahnya. Itulah yang kita tulis 1, kemudian ada garis, kemudian ada bawahnya 8. Itulah yang kita kenal dengan pecahan ya. Jadi pecahan itu adalah bentuk yang lain suatu bilangan dalam matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Mana sih pembilang? Nah, yang di atas ini disebut angka pembilang. Sedangkan yang di bawah ini disebut angka penyebut. Dan biasanya pecahan ini kita sebutnya atau kita ngomong cara menyebutkannya adalah 1/8 ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis pecahan ya. Ada yang sudah tahu ada berapa jenis pecahan? Wah, hebat. Ya, jenis-jenis pecahan yang pertama ada pecahan biasa. Kalau pecahan biasa, seperti contoh yang tadi, hanya dituliskan angka per
bawahnya, atau ada pembilang dan ada penyebut. Nih, contohnya bisa 2/5, 3/6, 7/8, atau seterusnya. Contohnya, misal kamu disuruh, tolong dong belikan 1/2 kilogram gula. Nah, setengah itu yang kita sebut 1/2. Ditulisnya hanya ada angka di atas sama angka di bawah, berarti itu termasuk pecahan biasa ya. Berikutnya ada pecahan campuran. Dicampur apa ya? Nah, ternyata pecahan campuran itu adalah dicampur dengan bilangan asli di depannya. Contohnya, nih ada yang angka besarnya dulu ya. Ada contohnya 1/4, 3 9/13, 12 3/8. Jadi dicampur, depannya angka asli atau bilangan asli, kemudian diikuti dengan pecahan biasa ya. Berikutnya ada pecahan desimal. Nah, kalau pecahan desimal itu cirinya ada komanya ya. Ini dibacanya 0,25, 6,05, 10,375. Kok desimal masuk pecahan? Ya iya, karena belakang koma ini menandakan dia berarti 1/10, 1/100 asalnya ya, sehingga bisa ditulis menjadi 0, atau ada koma dan ada angka di belakangnya ya. Kemudian ada pecahan persen. Nah, kalau ini kayaknya sering nih kalian temukan ya. Nah, contoh ada 25%, 100%, 3,5%. Di mana coba kalian suka menemukan pecahan persen? Ya, ke mall ya. Nah, ada sale-sale, sel-sel, diskon-diskon. Nah, ini nih 70%. Nah, ini pun termasuk contoh dari jenis pecahan ya. Oke, sekarang coba yuk kalian tulis bentuk pecahannya ya. Boleh ditulis di kertas atau langsung deh disebutkan. 5/16, coba ditulis ya. 4, 7/15, coba gimana dituliskannya. 0,23, ayo, ada yang bisa? 50%? Yep. Berikutnya 4/9. Bisa adik-adik? Wah, hebat ya. Good job. Oke, berikutnya kita langsung ke merubah bentuk pecahan ya. Tadi kan sudah tahu ada jenis-jenis atau bentuk pecahan ada 4. Nah, antara satu bentuk dengan bentuk lainnya bisa kita ubah atau menjadi pecahan senilai. Kita lihat ya. Yang pertama, gimana sih cara dari pecahan biasa menjadi campuran? Tadi ya, kalau pecahan biasa itu hanya ada angka di atas dan ada angka di bawah. Ada pembilang, ada penyebut. Dirubah jadi campuran, berarti ada angka aslinya dulu. Syaratnya, pecahan biasa bisa menjadi campuran jika pembilang atau angka yang di atas lebih besar dari penyebut, lebih besar dari angka yang di bawah. Nih contohnya, ada 13/5. Nah, angka di atas ini pembilang lebih besar kan dibanding 5, si angka penyebutnya. Kalau seperti ini, maka bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Dibagi kurung. Yang angka pembilang ada di dalam. Jadi pembilang dibagi penyebutnya. 13 dibagi 5. Yuk kita pikirkan 5 kali berapa ya yang dekat ke 13? Iya betul, dikali 2 ya, yaitu berapa? 10. Sip. Kemudian sekarang kita kurangi. Berapakah 13 dikurangi 10? Dapat 3. Oke, jadi kita dapat hasil baginya 2.
sisanya 3. Maka cara menuliskannya adalah yang di atas simpan di depan, yang di bawah simpan di atas, per yang pembagi di kiri simpan di bawah. Jadi hasil dari pecahan biasa 13/5 menjadi pecahan campuran itu hasilnya 2/3/5. Nah, ada kunci 3D-nya nih untuk mengingat biar nggak salah tempat, yaitu A bagi. Apa sih? Nilai yang atas 2, kemudian nilai yang bawah, angka 3 tadi ya, per nilai yang kiri. Nah, A bagi. Atas, bawah, kiri. Jangan salah menempatkan ya. Dan ingat lagi, di dalam pecahan, nih yang angka bawah itu atau penyebut harus selalu sama ya. Tidak akan berubah. Ngerti adik-adik cara merubah pecahan biasa menjadi campuran? Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Merubah pecahan campuran menjadi biasa. Nah, tadi ya, asalnya ada angka asli di depannya, dirubah menjadi pecahan biasa. Ingat-ingat caranya, bawah kali kiri tambah atas. Nah, contoh, ini ada 4/2/3. Menjadi bawah dikalikan ke kiri. Berarti 3 kita kalikan 4. Ditambah atasnya, ditambah 2. Ingat di pecahan, penyebut itu harus selalu sama. Jadi kalian tinggal tulis lagi angka bawahnya tetap 3. Yuk jumlahkan yang atas. 3 kali 4 berapa? Betul, 12 tambah 2. Oke, 14 per. Ingat yang bawah tinggal kalian salin per 3. Gampang kan? Bawah kali kiri tambah atas. Ya, itu cara merubah pecahan campuran menjadi biasa. Oke, berikutnya adalah merubah pecahan menjadi desimal. Ada 2 cara nih. Cara pertama, jika pecahannya contoh 3/5, maka kita pakai cara bagi kurung. Sama kayak yang tadi ya, yang awal. Artinya, si angka 3 sebagai pembilang dibagi 5 sebagai penyebut. Oke, dipikir yuk. 3 dibagi 5 bisa nggak ya? Enggak ya, karena 3 lebih kecil. Nah, kalau tidak bisa, kita kasih bantuan 0. Kalau sudah dikasih 0, jangan lupa atasnya dikasih 0, barulah sekarang kalian bisa pikirkan, berapa 30 dibagi 5? Yuk ingat-ingat, 5 kali berapa yang hasilnya 30? Yep, dikali 6. Dapat 30 deh. Sehingga kalau dikurangin 0. Jadi kalau menjadi desimal, itu sisanya harus sampai 0. Sehingga bentuk desimal dari 3/5 dapat nih 0,6. Itu cara 1 ya. Berikutnya cara 2. Cara 2 itu adalah dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Jadi angka yang bawahnya ini kita rubah bisa jadi 10, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Kelipatan 10 ya. 3/5 contoh kita rubah pecahannya, bawahnya penyebutnya jadi 10. Yuk dipikir-pikir. 5 jadi 10 dikali berapa ya? Oke, hebat. Dikali 2. Berarti atasnya pun harus sama. Kalau bawah dikali 2 harus adil ya, di atas pun kali 2. Berapa 3 dikali 2? Dapat 6. Nah, 6/10 itu artinya 0,6. Jadi kalau di bawahnya angka 10,
maka desimalnya menjadi satu angka di belakang koma, ya, menjadi 0,6. Contoh lain, misal ada 4/25. Nah, kalau per 25 kan nggak mungkin dibikin jadi per 10 ya. Maka kita buat jadi per 100. Oke, 25 jadi 100 dikali berapa? Iya, betul, dikali 4. Karena bawahnya kali 4, atasnya pun harus dikali 4. Berapa 4 dikali 4? Yip, tepat sekali, 16. Sehingga kalau jadi desimal, kalau bawahnya 100 itu belakang komanya harus 2. Karena nolnya ada 2. Sehingga jadi 0,16. Gitu ya. Kalau penyebutnya per 10, belakang koma 1 angka. Kalau per 100, belakang komanya 2 angka. Kalau per 1000, berarti belakang komanya 3 angka. Oke, kita lanjut. Berikutnya, dari desimal menjadi pecahan. Nah, dibalik ya. Perhatikan berapa banyak angka setelah koma. Itu kata kuncinya. Yang pertama contoh 0,8. 0,8 kita lihat nih, belakang koma ada angka 8. Berarti berapa angkanya? Ya, angkanya 8. Berapa banyak belakang komanya angkanya? Hanya ada 1. Jadi kalau cuma 1, bawahnya per 10. Atasnya tinggal salin aja ya, tulis 8. Dapat deh, 0,8 itu pecahannya 8/10. Tapi ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 atau dengan cara dibagi angka yang atas dan bawahnya bisa dibagi. Kita bagi 2 aja dulu ya. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. 4/5 masih bisa dibagi enggak? Tidak. Nah, ini sudah yang paling sederhana. Sehingga 0,8 itu pecahannya 8/10 atau sama dengan 4/5. Itu lebih sederhananya. Contoh lainnya ada 0,35. Nah, perhatikan ada 1 angka, 2 angka ya, belakang koma. Kalau 2 angka belakang koma, berarti jadi per 100. Atasnya tinggal ditulis lagi aja. Jadi berapa nih kira-kira? Jadi 35/100 ya. Masih bisa disederhanakan? Ya, kita coba dulu ya, bagi dengan 5. Ternyata berapa? 7/20. Masih bisa disederhanakan? Enggak ya. Berarti ini sudah nilai yang benarnya. 0,35 itu pecahan biasanya 7/20. Lanjut. Berikutnya adalah pecahan menjadi persen. Ingat, persen itu artinya per 100. Jadi sangat mudah sekali sebetulnya adik-adik. Kalau ada pecahan 4/5, pengen jadi persen, kalian tinggal kali 100 ya. Nah, 100-nya kita bagi, coret dengan 5. Dapat berapa? Iya, 100 bagi 5 dapat 20. 20-nya tinggal dikali 4, kalikan atas, dapatlah 80%. Mudah sekali ya. Jadi kalau mau ke persen tinggal kali 100 saja, dapat berapa. Berikutnya dibalik ya, persen menjadi pecahan. Gimana caranya? Tadi ingat, persen itu artinya per 100. Jadi kalau ada tulisan 50%, gampang, ini persennya itu tinggal diganti ke bawahnya menjadi per 100. Atasnya tinggal kamu tulis aja angkanya 50. Nah, ini udah jadi pecahan nih, 50/100. Tapi ingat, harus kita sederhanakan.
Hanakan. Bagi berapa? Boleh ya, langsung bagi 10, atas bagi 10, bawah bagi 10. 50 bagi 10 dapat 5, 100 bagi 10, 10. Masih bisa lagi dibagi? Oh, ternyata masih bisa. Kita bagi dengan 5. Berapa hasilnya? Yap, 1/2. Nah, 50% itu setengah ya. Atau kita tulisnya 1/2 pecahannya. Oke, sekarang kalian coba. Kalau 20% berapa bentuk pecahannya ya? Oke, adik-adik, nah itu dia tentang pecahan. Tentang apa sih pecahan? Tadi ingat ya, pecahan itu suatu tanda ya atau bentuk bilangan di matematika yang ada pembilang dan penyebutnya. Jenis-jenis pecahan ada 4. Sudah tahu cara merubahnya? Oke, terima kasih sekali. Sekarang kita coba mengerjakan latihan soalnya. Dadah!